Kemarin sore, seorang teman Nasrani bercerita, dia sempat nonton video presiden yang hadir dalam perayaan Natal di Surabaya. Salah satu warga yang bernama Yosepin maju untuk mengucapkan 5 sila Pancasila. Nah, keberatan teman itu yakni jari presiden tak menunjuk telunjuk saat warga mengucapkan sila pertama, serta menunjukkan 3 jari waktu mau menyebut sila Persatuan Indonesia. Ini dia info terkini Widya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin. Di sisi lain, kru kameramen channel Sekretariat Negara sengaja menyorot jarak dekat jari tangan presiden. Akhirnya yang tersorot ya 2 jari, 4 jari, dan 5 jari. Si teman ini kan jadi mikir, katanya presiden netral, minta aparat juga netral, ASN tidak berpolitik praktis, tidak ikut kubu-kubuan. Mengapa presiden tidak memberi contoh yang baik? Saya yang nggak tahu videonya, ya tak cari. Pertama tentu langsung ke channel Sekretariat Presiden yang rutin mengunggah segala aktivitas Pak Jokowi. Rupanya yang disampaikan benar dan kesimpulannya Presiden menyisipkan kampanye halus dalam setiap kunjungannya. Bagi kita pendukung Pak Ganjar, nggak masalah sih begitu. Efeknya kan tidak akan besar, pengaruhnya tidak signifikan. Justru kepribadian presiden yang pantas kita pertanyakan. Saking mendukung si anak lanang, berbagai kesempatan itu dipakai untuk kampanye. Bahasa kerennya soft campaign, menyisipkan kampanye di sela-sela kegiatannya. Kita tahulah yang dilakukan Pak Jokowi juga dilakukan anak buahnya. Menteri Perdagangan, ya Pak Zulkifli Hasan, pas di Semarang, punya acara sebagai menteri. Tapi yang disampaikan malah soal politik. Padahal itu di depan Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional. Orang bila punya kekuasaan ya begitu, berusaha memanfaatkan, menyisipkan pesan politik meski halus. Tidak banyak masyarakat memperhatikan itu dan kita yang melihat jadi aneh. Kok Pak Jokowi sampai menghindari menunjukkan jari telunjuknya ya, serta 3 jari waktu bertanya soal Pancasila? Kok dia malah yang takut kalah ya? Bisa jadi warga yang datang di gereja Betani Surabaya tersebut nggak ada yang ngeh. Sebagai seorang politisi kawakan, urusan simbol jari mestinya bukan persoalan tabu. Lah, namanya Pancasila, otomatis kan ada 5 sila. Mbok jarinya tetap diurutkan, melambangkan sila pertama sampai ke-5. Beres kan? Justru yang dilakukan Pak Jokowi itu malah kontraproduktif. Tandanya Pak Jokowi itu bukan politisi matang. Politisi yang levelnya sudah tinggi, urusan simbol maupun gestur rupanya ada ketakutan. Apa sih yang masih ditakutkan Pak Presiden? Bukankah Prabowo Gibran koalisinya paling gede? Perangkat desa sudah mendukung dia, melanggar di berbagai acara. Gibran juga tidak dipanggil Bawaslu. Relawan juga sudah diminta mendukung mereka semua. Menteri dari partai yang partainya enggak dukung sudah 2 ditangkap aparat penegak hukum. Kenapa presiden masih takut kalah? Elektabilitasnya sendiri, beberapa lembaga survei menyebut tembus 40%. Sikap Pak Jokowi itu menandakan jika Prabowo Gibran tandanya belum kuat. Makanya harus dibantu mati-matian, sampai acara Natalan saja juga dipolitisasi kepala negara. Berarti benar dong Pak, bila ada yang menyebut Mas Wali itu belimbing sayur, mudah ambyar kalau ketemu air panas. Ini loh akibat seorang bapak mendorong anaknya, namun tidak memperhatikan kapasitasnya. Ini loh efek penguasa pengen mempertahankan kekuasaannya dengan meninggalkan partai maupun para pendukung setianya. Dan yang paling menggores perasaan rakyat, perasaan kita, rakyat mencintai presiden, suaranya nggak didengar sama sekali. Sebelum ditetapkan sebagai cawapres,
Suara-suara wong cilik banyak disampaikan supaya Gibran bersabar dulu. Minimal ya berlatih mendewasakan diri, mempunyai jam terbang di politik. PDI Perjuangan kan nggak minta balasan apa-apa, hanya menuntut supaya rakyat kecil diperhatikan. Alah, malah partai pengusungnya ditinggal. Pak Jokowi lalu ikut-ikutan mengabaikan PDI Perjuangan. Partai yang setia 5 kali mengusung beliau, 2 kali Pilkada Solo, sekali Pilgub DKI, dan 2 kali Pilpres. Kurang apa baiknya PDI Perjuangan, Pak? Kurang percaya apa mereka pada Pak Jokowi? Sikap-sikap begitu justru malah merugikan diri sendiri. Makanya sekarang rakyat menganggap Pak Jokowi sudah lupa diri, enggak ingat dengan proses perjalanan politik yang dirasakan bersama. Kok main potong kompas? Gege mangso. Buru-buru meminta si anak lanang jadi cawapres. Politik model apa yang begituan? Sudah nggak bener ini. Kita bisa bayangkan, kepala daerah di tingkat kabupaten, kota, atau gubernur, usai batas 2 periode selesai, diganti istrinya. Begitu 2 periode si istri sudah dijalani, giliran anaknya yang menjabat. Kan rakyat jadi melihatnya, sistem politik negara kita itu aslinya demokrasi apa kerajaan? Ingat loh, bukan berarti istri dan anak politisi dilarang berpolitik. Bukan begitu maksudnya. Melainkan, mereka tetap harus melewati tahapan proses kedewasaan berpolitik. Atau Pak Jokowi kelewat keenakan duduk di kursi presiden, makanya maunya diganti anaknya. Rakyat Indonesia kecewa, Pak. Suara kami sudah diabaikan. Jangan dikira kami mudah dikibuli, mudah dibohongi, mudah ditipu mentah-mentah. Apa yang dilakukan kepala negara malah menimbulkan antipati pada sikap presiden. Termasuk kejadian pada perayaan Natal tadi di awal yang saya ceritakan. Mbok Yao, sudah serahkan pada rakyat siapa yang terbaik untuk penggantinya Pak Jokowi. Disodorkannya Gibran dampingi Prabowo menunjukkan Pak Jokowi tidak percaya pada Prabowo. Memangnya Gibran nanti bisa mempengaruhi keputusan Prabowo seandainya mereka menang? Nggak bakalan. Prabowo mau diatur-atur sama Gibran. Sikap presiden sudah banyak disoroti. Tingkat kepuasan masyarakat pada pemerintah juga makin turun. Lah kalau terus-terusan turun, peluang rakyat memilih Prabowo Gibran kan makin kecil. Perilaku Prabowo sendiri malah jadi sorotan rakyat. Mosok capres lebih sering jogetan dibanding bicara program, diundang di berbagai acara debat, sering tidak mau hadir. Alasannya cuma mau hadir di acara resmi. Masih jadi capres-cawapres saja, sudah membeda-bedakan kelompok. Gimana nanti mereka mau memimpin Indonesia? Soal beginian saja, Pak Jokowi tidak bisa kasih saran yang baik, supaya Prabowo Gibran tidak alergi diskusi. Kenapa? Memangnya bila mereka datang, takut tidak bisa menjawab? Apa karena mereka tidak yakin programnya bagus dilihat warga? Indonesia negara besar dengan kompleksitas persoalan yang rumit. Butuh pemimpin yang kemampuannya memadai agar Indonesia makin maju. Milih pemimpin yang tidak mau tukar pikiran, berisiko nanti saat jadi kepala negara. Mereka mengabaikan suara-suara rakyat. Bukankah katanya suara rakyat itu suara Tuhan? Artinya kelak pemimpin akan mengabaikan suara Tuhan. Demikian info terkini Widya. Sampai ketemu lagi di Ini Dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya.